Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini, saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Biarlah simak terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas menarik 1 miliar rupiah, energi dan frekuensinya perlu. Konsep bahwa segala sesuatu memiliki frekuensi energi adalah ide yang umumnya terkait dengan pandangan spiritual atau metafisika tertentu. Jadi bukan dari ilmu pengetahuan konvensional. Dalam konteks tersebut, beberapa orang percaya bahwa pikiran, emosi, dan bahkan rasa memiliki frekuensi energi yang dapat mempengaruhi realitas. Namun untuk merinci frekuensi, katakanlah dari perasaan memiliki uang yang banyak, kita perlu melihatnya dalam konteks lebih luas. Perasaan memiliki uang yang banyak dihubungkan dengan berbagai macam energi seperti rasa syukur, keberlimpahan, dan kepuasan finansial. Jadi frekuensi dari rasa memiliki uang yang banyak mungkin bervariasi tergantung pada individu dan cara pandang terhadap kekayaan dan keberlimpahan. Bagi seseorang mungkin frekuensi tersebut terkait dengan rasa syukur dan kedermawanan. Sementara bagi yang lain, itu mungkin terkait dengan rasa aman dan kebebasan finansial. Dalam pandangan metafisika, beberapa orang percaya bahwa berfokus pada rasa syukur dan keberlimpahan dapat meningkatkan frekuensi energi yang mengarah pada peningkatan kekayaan dan keberlimpahan dalam hidup. Walaupun ini adalah konsep yang sangat subjektif dan tidak dapat diukur secara ilmiah, seperti frekuensi dalam ilmu fisika konvensional. Hukum tarik-menarik atau Law of Attraction telah menjadi topik perbincangan yang populer dalam dunia pengembangan diri dan spiritualitas. Konsep yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan memiliki kekuatan untuk menarik apapun yang kita inginkan dalam hidup, termasuk uang. Tapi salah satu pertanyaan bisa muncul dalam konteks ini adalah, jika saya ingin menarik banyak uang, jumlah tertentu, katakanlah 1 miliar rupiah, seberapa sering saya harus memancarkan energi positif? Pertama-tama kita pahami bahwa menurut Law of Attraction, energi kita beresonansi dengan frekuensi tertentu. Frekuensi ini menarik hal serupa ke dalam kehidupan. Oleh karena itu, untuk menarik uang sejumlah katakanlah 1 miliar rupiah, kita harus memancarkan energi yang sejalan dengan frekuensi uang dalam jumlah tersebut. Energi dan frekuensinya perlu selar, tapi sekali lagi saya tegaskan, ini bukan energi dan frekuensi yang bisa terukur seperti di ilmu fisika. Namun, menentukan frekuensi energi yang tepat untuk menarik jumlah uang tertentu tidaklah sederhana, karena setiap orang memiliki keunikan dalam cara mereka memancarkan energi dan bagaimana mereka merespon hukum tarik-menarik. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi energi seseorang termasuk kepercayaan diri, rasa syukur, dan pemikiran yang jelas. Salah satu cara untuk meningkatkan frekuensi energi kita adalah dengan mempraktekkan visualisasi positif dan afirmasi yang melibatkan membayangkan secara jelas dan rinci memiliki uang katakanlah sejumlah tertentu dan mengucapkan afirmasi positif setiap hari untuk memperkuat keyakinan bahwa hal itu mungkin terjadi. Selain itu, penting untuk menghilangkan halangan emosi dan kepercayaan yang tidak mendukung yang mungkin kita miliki tentang uang. Jika kita memiliki ketakutan atau rasa tidak layak terhadap kekayaan, ini dapat menghalangi aliran energi positif dan mencegah kita untuk menarik apa yang diinginkan. Selain memancarkan energi positif, penting juga mengambil tindakan nyata untuk mendukung tujuan kita. Ini bisa berarti mengasah keterampilan, cari peluang, dan membuat rencana konkret untuk mencapai tujuan finansial. Kadang pro kontranya di sini. Ada yang berpendapat tindakan nyata paling menentukan sesuatu itu terwujud, terlepas seseorang memiliki tujuan atau menggunakan teknik-teknik manifestasi yang ada. Tetapi nanti akan timbul pertanyaan, kalau memang berdasarkan tindakan, kenapa tindakan-tindakan yang diambil tidak ada jaminan untuk mengendalikan hasil seperti yang diharapkan? Tindakan-tindakan ini akan mendekatkan seseorang kepada tujuan, tapi tidak dalam hal mengendalikan hasilnya. Kalau saya secara pribadi menyusun rencana-rencana konkret untuk mencapai tujuan finansial setelah inspirasi muncul. Contoh,
Saat tiba-tiba ada dorongan hati, katakanlah untuk mencari ide-ide untuk bisnis baru, saya baru kemudian menulis dengan cepat rencana-rencana tindakan apa yang mungkin dilakukan, seperti mengamati bisnis-bisnis yang sudah berjalan, baca buku tertentu, mendapatkan informasi dari internet, mengunjungi seorang teman untuk bertukar pikiran mengenai bisnis, dan lain-lain. Ini yang saya maksud dengan rencana konkret yang disusun. Tapi pemicunya tetap inspirasi di awal. Aktual tindakannya seperti apa? Tetap saja tidak selalu sama dengan rencana-rencana konkret yang disusun. Karena di tengah-tengah jalan, pasti akan datang inspirasi lagi yang bisa berakibat penyesuaian tindakan. Sesuaikan getaran Anda. Bagaimana cara mencocokkan energi vibrasi dengan tujuan dan impian Anda? Ilustrasinya seperti ini. Saat Anda memukul garpu tala yang memiliki vibrasi energi dari nada tertentu, Anda kemudian dapat menyesuaikan, mengatur instrumen Anda agar cocok dengan vibrasi itu. Sekarang bayangkan diri Anda sebagai instrumen dan impian yang Anda tarik adalah garpu talanya. Anda adalah instrumen atau alat musiknya, dan impian adalah garpu tala. Saat Anda memukul garpu tala atau menetapkan impian dengan jelas, maka muncul vibrasi energi dari frekuensi nada tertentu. Maka tugas Anda adalah menyesuaikan diri agar cocok beresonansi dengan vibrasi frekuensi dari impian tersebut terus-menerus. Karena semuanya memiliki kualitas vibrasi yang berbeda, maka Anda perlu mempelajari frekuensi vibrasi apa yang ingin Anda tarik. Ini bisa berupa orang, peristiwa, keadaan, atau barang. Dan menarik orang tertentu ke dalam hidup, ingatlah bahwa itu suatu pengalaman yang harus dilihat sebagai gambaran besar dan menyeluruh. Anda tidak hanya menarik seseorang, Anda juga menarik vibrasinya. Dan vibrasi mereka dan vibrasi Anda cocok untuk pengalaman hidup tertentu. Jadi sebenarnya apapun yang cocok dengan vibrasi untuk salah satu tujuan atau impian Anda akan membantu menarik hal atau orang lain yang berada pada tingkat vibrasi yang sama. Lihatlah di sekeliling Anda, orang-orang mengalami depresi atau marah. Mereka menarik orang-orang negatif, keadaan yang tidak menyenangkan, keluh kesah, dan situasi kenegatifan lain. Ketika keadaan mereka sesuai dengan vibrasi mereka, mereka menjadi lebih marah dan lebih tertekan, seperti tertarik ke bawah yang sulit untuk dilepaskan. Sebaliknya orang-orang yang bahagia dan bersyukur memiliki kehidupan yang lebih baik. Mereka mungkin saja tidak memiliki banyak dalam hal materi, karena mereka mungkin sudah merasa cukup, tetapi hidup mereka bahagia, sehat, dan menyenangkan. Mereka dikelilingi oleh orang-orang baik dan aliran kehidupan tampaknya lebih mudah bagi mereka. Jadi untuk menjawab pertanyaan, berapa frekuensi energi yang diperlukan untuk menarik uang, katakanlah 1 miliar rupiah menurut Law of Attraction? Jawabannya adalah tidak ada jawaban pasti. Setiap individu memiliki pengalaman dan perjalanan yang unik dengan Law of Attraction, dan prosesnya mungkin berbeda untuk tiap orang. Yang penting adalah selalu memancarkan energi positif, menghilangkan mental block, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan finansial kita. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-377 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.